Apakah menguntungkan investasi di ORI 017? Hai, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan kita punya topik yang menarik dan tentunya pekajaman, karena pada saat ini sedang ada penawaran ORI 17. Dan saya juga akan coba membahas, tapi dari sudut pandang apakah menarik dan bisa menguntungkan Anda kalau Anda membeli ORI 17. Nah, sebelum itu saya akan informasikan, bila Anda mau bertanya ataupun mau kenalan dengan saya, silakan add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Oke, kita akan langsung mulai. Saya akan coba buat quick briefnya dulu, di mana semua kanal pasti sudah membahas soal bunga, tempat beli, nominal beli, hal-hal standar yang bisa Anda temukan sebenarnya dengan mengakses website Kementerian Keuangan secara resmi. Yaitu saya juga akan coba sebutkan di awal. Pertama, ditawarkan dari tanggal 15 Juni sampai dengan 9 Juli 2020. Minimum investasi adalah 1 juta dan Anda harus hold ataupun akan dikembalikan uang Anda yaitu pada tanggal 15 Juli 2023 atau 3 tahun. Dan sebenarnya kalau Anda membeli ORI berbeda dengan Anda membeli saving bond retail. ORI setelah 2 bulan maka Anda bisa perdagangkan di market secondary-nya. Nah, bunganya di dalam surat utang kita tidak mengenal kata bunga tapi kupon, yaitu sebesar 6,4% per tahun. Dan yang menarik adalah tentunya adalah pajaknya 15%. Berbeda dengan Anda berdeposito, kalau deposito pajaknya adalah 20%. Itu adalah quick brief yang Anda bisa cari sendiri. Lalu beli di mana? Beli di mana seperti yang ada di layar. Anda bisa cek pada 16 bank, 4 perusahaan efek, 2 perusahaan fintech peer-to-peer, 3 perusahaan efek ekuitas, perusahaan efek khusus, 3 perusahaan efek khusus. Anda bisa coba cek juga di website Kementerian Keuangan ataupun listnya seperti yang ada di layar Anda. Selanjutnya, quick tips kalau nggak dapat alokasi, saya juga sharing kepada Anda. Kalau ternyata Anda minat sekali dengan ORI dan sudah coba menghubungi bank-bank yang dekat dengan tempat Anda dan sudah tidak kebagian, maka quick tipsnya ada 2. Yang pertama, coba banyak tanya ke cabang bank pemerintah yang BUMN. Yang kedua, coba akses melalui jalur nasabah prioritas. Ini biasanya memiliki alokasi khusus. Cuma masalah kalau jalur prioritas, ya dananya juga pasti Anda besar. Oke? So, 2 tips ini kalau Anda mau mengejar dan ternyata mungkin kehabisan atau oversubscribe, saya juga belum dapat berita lebih lanjutnya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah apakah menguntungkan? Nah, mari kita akan bahas dalam beberapa sudut pandang, karena tentunya saya ingin sekali di channel ini kita lebih taktis, oke, dan strategis. Yang pertama, kita akan bahas dengan sudut pandang kupon, atau yang awam bilang adalah bunga atau pengembaliannya. Nah, kita harus tahu bahwa ada beberapa pembanding yang penting sekali kalau Anda berbicara mengenai kupon dari obligasi, yaitu yang pertama adalah suku bunga acuan. Suku bunga acuan per tanggal 18 Juni tahun 2020, suku bunga acuan 7 days repo rate yang juga akan menjadi acuan dari penjaminan lembaga penjamin simpanan untuk menjamin uang Anda yang ada di bank, yaitu sebesar 4,25%. Akhirnya setelah 3 bulan berturut-turut mulai dari Maret, April, Mei, di mana rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia itu akhirnya kembali menyerah untuk menurunkan 0,25% di 18 Juni. Nah, yang Anda harus perhatikan adalah selain suku bunga 7 days-nya, Anda juga harus perhatikan dari LPS-nya. LPS-nya sebesar 5,5% untuk bank umum dan kalau falas dalam US dollar, atau dengan BPR 8%. Tingkat bunga penjaminannya itu diupdate tanggal 30 Mei sampai dengan 30 September. Jadi sampai dengan 30 September masih ada napas untuk memberikan bank umum sebesar 5,5% dan tetap dijamin LPS. Sedangkan tingkat kuponnya adalah 6,4% per tahun untuk ORI 17. Kesimpulan sementara, bunga lebih tinggi dari tabungan bank umum, yaitu sebesar 5,5%. Dan jangan lupa terkena pajak 20% kalau untuk tabungan. Jadi net bunga adalah 4,4%, ORI 17 adalah 5,44, 6,4 dikalikan 0,85 adalah 5,44%, untuk BPR netnya adalah 6,4%. So, apa kesimpulannya? Bila Anda tahu BPR yang sehat,
dan uang Anda kurang dari 2 miliar, BPR masih memberikan fixed annual return yang lebih besar daripada ORI 017. Sampai dengan 2 miliar dijamin LPS. Oke. Bila Anda uangnya di atas 2 miliar, maka ORI 17 menarik dibeli karena sampai dengan 3 miliar dijamin oleh negara. Kalau Anda punya duit berapapun dan catatan SLIK atau BI checking Anda jelek, maka beli ORI lebih aman dibandingkan mendepositokan dan menabung di bank. Kenapa? Bila Anda punya catatan jelek di SLIK atau BI checking, maka banknya dilikuidasi, deposito dan tabungan Anda juga tidak akan diganti oleh LPS. Jadi ada 3 catatan yang bisa memberikan informasi bagi Anda. Ataupun juga Anda bisa berbicara dengan sudut pandang yang lain, apakah dengan bunga ini menarik atau tidak, yaitu dengan melihat nominal. Anda bisa mulai investasi pada surat utang ini adalah mulai dari 1 juta rupiah, di mana kalau Anda punya uang 1 juta rupiah, Anda pergi untuk mendepositokan, dijamin akan mendapatkan perlakuan yang berbeda bila Anda memasukkan uang 500 juta. Jadi ini sebenarnya punya kesempatan yang baik bagi orang-orang yang memang ingin mendapatkan suku bunga yang tinggi, perlakuan yang sama dengan suku bunga 6,4%, tapi dengan uang yang kecil pun ini menjadi kesempatan. Oke, jadi ada 4 poin penting yang Anda bisa pelajari terkait dengan bunga. Poin kedua adalah mengenai tren. Perhatikan tren suku bunga acuan kita, yaitu tren suku bunga acuan kita dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni itu trennya adalah turun, dan turun. Oke. Bila tren penurunan berlanjut, maka Anda harus perhatikan pada market secondary-nya. Dan di layar Anda ada yang namanya secondary untuk transaksi cut-off tanggal 18 Juni 2020 dengan nama obligasinya yang kita akrab saja, ORI saja dulu, jangan yang SR. Kalau SR kan jadi sukuk, beda lagi. ORI 14 dan 15. ORI 14 dengan kupon 5,85. Ternyata nilai pasarnya kurang dari 100. Anda perhatikan yang WAP. Oke, weighted-nya. Average price-nya ada di 99,88. Jadi artinya kalau Anda hari ini punya ORI 14 dan Anda mau jual di pasar, yang terjadi adalah Anda bukan mendapatkan 100 juta dapat kembali 100 juta, tapi adalah 100 juta dikali 99,88, kurang dari 100 juta. Kenapa? Karena perhatikan kuponnya 5,85. Berbeda dengan ORI 15. ORI 15 di 8,25. 8,25 itu sekarang dicari oleh orang, dibayarin oleh orang 103,38, yaitu 3,38% lebih mahal di market secondary-nya. Why? Jawabannya adalah karena kuponnya jauh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari LPS BPR saat ini. Maka sampai dengan tahun depan yang 15 Oktober 2021 jatuh temponya untuk ORI 15 akan dikejar oleh orang karena jarak bunganya dengan bunga yang hari ini ada jadi sangat jauh. Oke, itu sangat nature. Oke, kesimpulan sementaranya, bila suku bunga acuan turun terus di bawah 4,25%, maka harga ORI di pasar secondary-nya akan naik kelas. Jadi Anda bisa jual lebih dulu sebelum nunggu jatuh temponya di atas 100%. Anda cuan lebih dulu. Anda jadi bisa mendapatkan jual lebih dulu dan dapat untung lebih dulu. Bayangkan seperti ORI 15 yang hari ini jual, dijebret langsung keluar 3% untung. Padahal 1 tahunnya cuma 8,25%. Tapi bila suku bunganya rebound, jadi artinya 4,25 mulai kembali ke 4,5, maka Anda mungkin tidak akan bisa menjual sampai dengan grace period di 2023 itu lebih tinggi daripada nilai pembelian Anda di awal. Ingat, ORI itu adalah surat hutang. Artinya bisa diperjualbelikan sebelum 2023. Bisa di atas, bisa di bawah harganya. Dikecualikan karena apa? Karena mau di-compare terhadap suku bunga acuan. Jadi ada perbedaan sangat berbeda, kontras terkait dengan ORI 15 dan juga ORI 14. Tadi sudah ada contohnya. Contoh studi kasusnya adalah ORI 14 tadi. Oke, saya lanjutkan. Kita akan berbicara bagian yang ketiga, namanya adalah bagian proyeksi. Apa iya tren suku bunga akan turun lagi? Satu-satunya kekhawatiran adalah COVID-19 yang berlanjut memaksa dunia menahan diri untuk berbisnis. Kalau tidak berbisnis, maka akan berbahaya terhadap perekonomian. Tapi
Ada hal yang memungkinkan kita rebound adalah neraca dagang kita juga sudah mulai rebound per pengumuman untuk bulan Mei 2020 yang keluar dari BPS. Jadi menjadi salah satu informasi bagus pada saat ini ketika kita COVID sekalipun kita pada hari ini baru mulai pelonggaran PSBB-nya, ternyata neraca perdagangan kita sudah mulai surplus, sudah mulai mengalami kenaikan di bulan Mei. Anda bisa cek datanya. Neraca dagang RI Januari sampai Mei 2020 mulai mengalami surplus hingga 4,31 miliar rupiah. Oke, ini menjadi suatu berita baik. Jadi mungkin saja untuk tidak turun lebih dalam dari 4,25% kalau market kita perekonomian sudah membaik. Tapi kita juga akan membaca poin yang keempat, yaitu mengenai masa lalu. Kita sudah lihat tren saat ini, kita lihat masa lalu. Kalau dalam kondisi masa lalu, apakah suku bunga kita dalam tren yang rendah saat ini? Surat hutang itu lawannya adalah suku bunga acuan. Jadi kalau suku bunga acuannya adalah semakin rendah, surat hutang yang kita beli saat ini akan lebih naik secara market secondary-nya. Tapi Anda tidak perlu pedulikan kalau mau dijual sampai dengan grace period-nya terjadi, yaitu di hold sampai akhir, maka akan dibayar kembali oleh negara senilai uang yang Anda investasikan. Oke? Anda akan tidak untung dan rugi kalau LPS di bawah level 6,8. LPS di atas 6,8%, maka Anda baru mulai par. Tapi begitu LPS sudah di atas 6,8, maka Anda menjadi rugi. Tapi kalau masih di bawah, maka Anda akan untung. Dasarnya bagaimana? Karena yang saya coba perhitungkan adalah 6,8 itu kan nilai yang net, belum net. Sedangkan kalau ada tax-nya, maka akan dipotong 20%. Artinya suku bunga acuan kemungkinan berkisar di 5,5 sampai 5,8. Kenapa seperti itu? Karena 5,5 sampai 5,8 biasanya 7 days repo rate-nya akan berjarak 1 sampai 1,25. Coba perhatikan data sebelumnya deh. Oke. Jadi yang harus Anda perhatikan adalah 6,8 suku bunga LPS-nya dan suku bunga acuannya di 5,5 sampai 5,8. Dan itu adalah 1 tahun yang lalu kalau Anda perhatikan, yaitu di 5,5, 5,8 adalah bulan Juli 2019, Agustus 2019. Jadi kita sudah meninggalkan titik krusial kita tanda kutip baru mulai merasa terganggu kalau suku bunga acuan kembali ke 5,5 sampai 5,75%. Dan itu terjadi di Agustus 2019, Juli 2019. Dan jawabannya adalah pada saat ini kita berada di 4,25. Kapan bisa bounce back ke suku bunga yang lama? Pertanyaannya ke situ. Nah, kalau kita telah lebih jauh lagi, maka dari 4,25% pernah terjadi di bulan April 2018. Baru bisa bounce back kembali ke 5,75 sampai dengan ke 6%, membahayakan return Anda. Itu di Oktober, November 2018. Artinya 6 bulan. Tapi saya punya catatan, studi kasus ini tidak cocok karena tidak dalam kondisi yang ekstrim. Salah satu yang menyebabkan kenaikan suku bunga di tahun 2018 adalah meredam kenaikan dolar. Dolar pada saat itu mengalami kenaikan yang cepat. Sehingga untuk melawan money outflow, uang keluar dengan didolarkan, rupiah didolarkan, itu digunakan counter balik dengan yang namanya suku bunga acuan dalam bentuk rupiahnya dinaikkan. Kan karena saat ini kita bukan sedang hanya perang mengenai currency, tapi kan kita saat ini sedang perang terhadap perlambatan perekonomian yang terjadi secara global. Kalau kita mencoba untuk mengambil krisis protokol dengan melihat data pemulihan perekonomian, dengan melihat pemulihan pasar modal, kan yang namanya pemulihan perekonomian biasanya juga akan memulihkan pasar modalnya. Biasa pasar modalnya bergerak lebih dulu, maka kita bisa mengambil 5 data ekstrim. 5 data ekstrim adalah koreksi indeks harga saham gabungan dari tahun 90 sampai dengan 2020 yang ada di atas 20%, ada di bulan April 90, Juni 97, Desember 99, Desember 2007, Maret 2015. Apa yang bisa kita lihat dari krisis yang sebelumnya, tanda kurung adalah penurunan yang dalam sebelumnya, bahwa recovery-nya yang kita pentingkan. Ternyata secara rata-rata ekonomi kita bounce back atau recovery adalah 2-3 tahun dari titik terendah. Bunga yang tinggi adalah inflasi.
sama dengan ekonomi yang tumbuh. Jadi bila Anda yakin kondisi saat ini adalah bottom, di mana kalau market pasar modal bottomnya saat ini berada di bulan Maret 2020, dan Anda merasa bahwa 4,25 adalah bottom dari suku bunga, maka suku bunga acuan untuk kembali ke angka yang tinggi, kembali di atas 6,5, melewati 6%, itu membutuhkan waktu 2-3 tahun. Kalau Anda menganggap bahwa pemulihan perekonomian sejalan dengan pergerakan pasar modal, maka pasar modal secara data historis yang saya berikan dengan koreksi ekstrim di atas 20% selama 5 kali dalam 90 sampai 2020, rata-ratanya recovery kembali adalah 2-3 tahun. Ya, balik lagi kalau 2-3 tahun adalah sama dengan ori Anda pegang sampai dengan grace period terjadi. Ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini ori 17 menurut saya masih ada nilai jual yang menarik untuk Anda pertimbangkan untuk masuk ke dalam portofolio investasi Anda. Nah, pembahasannya menjadi agak ruwet untuk yang kali ini. Saya tahu sekali kalau Anda merasa bingung, coba follow dari awal karena penjelasannya sebenarnya sudah step by step. Perhatikan mengenai potongan pajak, perhatikan dengan tren suku bunga, perhatikan juga dengan market secondary dari ori, sehingga Anda bisa mendapatkan pesan yang lebih bermanfaat dengan Anda menonton video ini. Sudah sampai situ saja dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.